Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala khairi khalqillahi ajma'in, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullahu jami'an. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum bi ikhwani at-tullab wa akhwati at-talibat pada pelajaran kita kali ini. Dan pelajaran kita kali ini adalah tentang ni'matul ma' wal ma' at-tahur, yaitu nikmat air dan nikmatnya air yang suci dan mensucikan. Kemudian di depan kita ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang fawaidul ma', tentang manfaat air. Yang pertama adalah qalallahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum. Allah Ta'ala berfirman, dan dialah Allah yang telah menurunkan hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengannya, Allah tumbuhkan darinya buah-buahan, segala macam buah-buahan sebagai rizki untuk kalian. Maka kita ambil faedah dari ayat ini bahwa air adalah sebab kita dapat menikmati buah-buahan. Air dapat menumbuhkan tanaman yang kemudian tanaman tersebut menghasilkan buah-buahan yang dapat kita nikmati. Kemudian ayat yang kedua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan dialah Allah yang telah menurunkan hujan dari langit kepada kalian untuk menyucikan kalian dengan air tersebut. Maka kita ambil faedah dari ayat yang kedua bahwa air dapat digunakan untuk bersuci. Kita dapat menggunakan air untuk bersuci. Kemudian ayat yang ketiga adalah qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, huwallazi anzala minas samaa'i ma'an lakum minhu syarabu wa minhu syajarun fihi tusimun. Dialah Allah yang telah menurunkan untuk kalian hujan dari langit, sebagiannya untuk minuman, sebagiannya untuk menumbuhkan tumbuhan di mana kalian menggembalakan gembalaan kalian padanya. Maka kita ambil kesimpulan dari ayat ini bahwa manfaat dari air adalah kita dapat meminum dari air tersebut. Asyurb minhu, kita dapat minum darinya. Kemudian ayat yang keempat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Dan telah kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Maka kita ambil faedah dari ayat ini bahwa manfaat dari air adalah menjadikan, yaitu sebagai sebab yang menjadikan segala sesuatu menjadi hidup, di mana apabila tidak ada air maka tidak ada kehidupan. Dan ini adalah sebagian dari faedah-faedah manfaat dari air. Setelah kita mengetahui tentang manfaat-manfaat dari air, maka apa kewajiban kita terhadap nikmat-nikmat tersebut? Ma wajibuna tujah ni'matil ma, apa kewajiban kita terhadap kenikmatan terhadap nikmat air ini? Yang pertama, a'rifu qadra hadhihi ni'matil 'azimah, aku mengetahui besarnya kadar nikmat ini. Wa ashkurul mun'im biha, dan aku bersyukur kepada zat yang telah memberikanku nikmat tersebut. Wa huwallahu azza wa jal wahdah, dan dialah Allah azza wa jal satu-satunya. Kemudian yang kedua, atadzakkar fadlallahi alaina fi kulli syu'uni hayatina, aku selalu mengingat keutamaan yang Allah berikan kepada kita pada semua kehidupan kita. Kemudian kewajiban kita yang ketiga terhadap nikmat air adalah al-muhafadzah ala hadhihi ni'mah wa adamil israf fiha. Wajib atas kita untuk menjaga nikmat ini dan kita tidak menyia-nyiakan dan tidak boros dalam penggunaan air tersebut. Dan ini adalah kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan untuk mensyukuri nikmat air. Kemudian dalil tentang tidak bolehnya kita boros dan menyia-nyiakan air adalah hadis dari Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda bil mud. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan satu mud. Berapa satu mud? Satu mud adalah ukuran 2 telapak tangan orang dewasa. Jadi air yang digunakan hanya sebatas satu mud. Wa yaghtasilu bis-sa' ila khamsati amdad.
Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mandi dengan kadar 1 sa' sampai 5 mud. Dan berapa 1 sa'? 1 sa' adalah 4 mud. Al-mud adalah 1/4 sa'. Mud adalah bagian dari sa' yang berukuran 1/4. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu cukup untuknya 4 mud, 4 ukuran telapak tangan orang dewasa sampai 5 mud. Cukup untuk beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mandi beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ambil faedah dari hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga air dan tidak menyia-nyiakannya. Muhafadzatun Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alal ma' wa 'adamul israf fihi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga air dan tidak menyia-nyiakannya dan tidak boros pada penggunaannya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup berwudu dengan 1 mud dan cukup mandi dengan 1 sa'. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaih. Jadi tidak menyia-nyiakan air dan tidak boros dalam penggunaan air merupakan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib bagi kita, wajib atas kita untuk mengikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah yanqasimul ma' ila qismain. Air terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah al-ma'ut tahur, yaitu air yang suci dan mensucikan, dan yang kedua adalah al-ma' an-najis, air yang najis. Penjelasan tentang al-ma'ut tahur, air yang suci adalah huwal ma' alladzi lam yataghayyar bin najasah, yaitu air yang dalam keadaan asal yang belum tercampuri dan belum berubah akibat najis. Hukmuhu, hukumnya adalah boleh untuk kita bersuci dengannya. Dan berikut ini adalah sumber di mana kita dapat mendapatkan al-ma' at-tahur, air yang dapat mensucikan. Yang pertama adalah miyahil amtar, yaitu air hujan. Air hujan dapat kita gunakan untuk mensucikan. Kemudian miyahul bihar, air laut juga dapat kita gunakan untuk mensucikan. Kemudian miyah al-audiyah wassuyul, yaitu aliran sungai atau genangan air yang ada di lembah-lembah, bisa kita gunakan untuk mensucikan. Kemudian pembahasan berikutnya adalah hukum air apabila tercampur dengan sesuatu yang suci. Hukmul ma' idza khalatahu syai'un tahir. Idza khalatal ma' syai'un tahir, apabila air tercampur dengan sesuatu yang suci seperti kalmilh, seperti garam, wasyai ataupun teh, fataghayyara bihil ma', yang merubah air tersebut, fala yakhlu min halain, maka hal tersebut tidaklah lepas dari 2 keadaan. Idza lam yatahawwal ila syai'in akhar fa huwa baqin ala tuhuriyatihi. Yang pertama, apabila tidak berubah menjadi sesuatu yang lain, maka air tersebut tetap suci dan mensucikan, tetap al-ma'ut tahur. Hukmuhu yasihhu tatahhuru bihi, hukumnya adalah boleh digunakan untuk bersuci. Li'annahu baqin ala tuhuriyatihi, dikarenakan air tersebut tetap dalam keadaan suci dan mensucikan. Yang kedua adalah idza tahawwala ila syai'in akhar, apabila telah berubah namanya menjadi nama yang lain, bukan air saja. Misalnya adalah apabila air tersebut tertetesi dengan tinta sehingga berubah menjadi air tinta. Kemudian juga apabila tercelup oleh teh yang berubah menjadi air teh. Dan juga apabila air tersebut dicampur dengan buah-buahan dan menjadi jus buah, maka hukumnya apa? La yasihhu at-tatahhur bihi, tidak sah bersuci dengannya. Kenapa? Li'annahu la yusamma ma'an, dikarenakan hal tersebut sudah tidak dinamakan air murni, tidak dinamakan air yang dapat digunakan untuk bersuci. Dan ini adalah pelajaran kita kali ini. Kita cukupkan. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.